Halo dan selamat kembali lagi ke mata kuliah Japanese in Use. Kita kembali lagi hari ini ke pelajaran terakhir kita untuk semester ini. Kita akan membahas tentang Yasumi no Hi. Ya, kalau dulu kita pernah belajar apa sih yang dilakukan orang di rumah ketika mereka liburan. Nah, hari ini kita akan belajar bagaimana kalau kita pergi keluar rumah dan kita mau menceritakan hal tersebut. Ya, jadi tetap di video ini, kita akan mulai video kita hari ini. Sekarang kita akan masuk ke subbab pertama kita dengan tema Tanoshikatta desu. Ya, Tanoshikatta desu. Akan belajar apa saja kita hari ini, kita akan lihat. Pertama, kalian akan mampu untuk membaca sebuah blog singkat. Kemudian kalian juga akan mampu untuk membicarakan apa yang kalian lakukan pada saat hari libur kalian. Ya. Nah, kemudian ketiga, kalian akan mampu menulis. Ya, tidak hanya membaca, tapi kalian juga mampu untuk menulis blog singkat. Oke, nah untuk membaca sebuah blog singkat nanti kita akan bahas saat di kelas. Namun untuk bagaimana cara mengungkapkan kegiatan kalian di hari, kita akan bahas di video ini. Kita masuk ke pembahasan kita. Masuk ke dalam contoh percakapan pertama kita antara Yan-san dan Sato-san. Ya, Yan-san bertanya kepada Sato-san, apa yang kegiatan yang dilakukan Sato-san pada saat hari libur. Coba kita dengarkan percakapannya. 佐藤さん、昨日何をしましたか？新しいデパートに行きました。そうですか。デパートで買い物をしました。楽しかったです。そうですか。デパートはどうでしたか？とても賑やかでした。Yan-san pertama bertanya kepada Sato-san. Sato-san, kino nani o shimashita ka? Ya, kino nani o shimashita ka? Kemarin Sato-san melakukan apa? Ya, Sato-san menjawab, Atarashi depato ni ikimashita. Atarashi depato ni ikimashita. Ya, jadi Sato-san pergi ke department store, salah satu department store yang baru saja buka. Depato de kaimono o shimashita. Tanoshikatta desu. Ya. Nah, di sini selain kalian bilang pergi ke department store, kalian juga bisa mengungkapkan apa yang kalian lakukan di tempat tersebut. Misalnya di sini depato de kaimono o shimashita. Saya di department store berbelanja, itu sangat menyenangkan. Begitu ya. Tapi ditanya satu hal lagi ya, depato wa dou deshita ka? Ya, kalau tadi melakukan apa? Nah, sekarang department store-nya sendiri bagaimana? Dan karena ini apalagi department store, mungkin Yan-san belum pernah pergi sehingga dia bertanya. Ya, kemudian jawab, totemo nigiyaka deshita. Totemo nigiyaka deshita. Ya, sangat ramai sekali. Nah, hal baru yang kita pelajari di sini terutama kalian bisa lihat pada kata-kata sifat, ya. Kalau sebelumnya kalian bicara kata sifat yasui, takai desu, ya. Nah, sekarang kalian diajarkan bagaimana sih cara mengungkapkan kata sifat dalam bentuk negatif, lampau, dan negatif lampau, ya. Misalkan kalau misalnya kita bilang tanoshikatta desu. Kenapa tanoshikatta? Menyenangkan, gitu. Artinya menyenangkan. Tapi menyenangkannya sudah terjadi sehingga disebut tanoshikatta desu. Ya. Nah, lihat. Nah, di sini ya. Tanoshikatta desu. Sementara untuk kata sifat ini ketika kalian mau berbicara dalam bentuk negatif, ya, ketika kalian mau menyangkal, kalian bilang bahwa
tidak misalnya tadi tidak menarik, tanoshikunai desu, ya. Jadi bentuk i-nya dihilangkan sehingga ditambahkan kata kunai, tanoshikunai desu. Nah, kalau lampau negatif dan kemudian lampau, tinggal i di kunainya dihapus, ditambahkan. Contohnya seperti apa sih? Ya. Nah, kita lihat di sini. Contohnya kalian bisa lihat di sini. Ya. Pertama, ureshi, ureshi katta. Ya, ureshi katta. Karena di sini adalah bentuk lampau. Ya, ureshi katta. Kemudian, kalau misalnya kalian mau sebut tidak, maka ureshi kunai. Ureshi kunai. Ya, i-nya dihapuskan, ditambahkan kata kunai. Kemudian kalau misalnya kalian mau tambahkan bahwa ureshi kunai dalam masa lampau, ureshi kuna kata. Ya, kita lihat contoh yang lain. Omoshiroi. Omoshiro kata. Ya, i-nya dihapus dalam omoshiroi menjadi omoshiro kata. Kemudian kalau misalnya kalian mau rubah ini jadi bentuk negatif, omoshiro kunai. Omoshiro kunai. Ya. Kan menjadi omoshiro kuna kata. Terakhir kata oishi. Oishi, oishi kata. Oishi kunai. Oishi kuna kata. Ya, itu adalah contoh-contoh perubahan kata sifat i dalam perubahan bentuk lampau, bentuk negatif, dan juga bentuk negatif lampau. Ya. Nah, sekarang kalau kata sifatna itu seperti apa? Ya, karena kata sifatna tidak ada i yang untuk dihilangkan, sehingga dalam kata sifatna sebenarnya lebih mudah ya, tidak ada kata yang dihilangkan, tapi untuk kata lampau ditambahkan deshita, seperti contoh di sini shizuka deshita. Ya. Kemudian ditambahkan kalau misalnya kata sifatna untuk negatifnya tinggal ditambahkan kata janai, sehingga menjadi shizuka janai. Nah, untuk bentuk negatif lampau, maka sama seperti sebelumnya, kalau di kata sifat i kunai, i-nya dihilangkan, maka di sini pun sama, janai, i-nya dihilangkan, ya, sehingga menjadi shizuka janakata. Shizuka janakata. Ya. Nah, contoh lainnya satu lagi, kirei. Bentuk lainnya menjadi kirei deshita. Kirei janai. Dan terakhir, kirei janakata. Ya. Oke, itu adalah bentuk-bentuk kata sifat, perubahan kata sifat. Oke, kita akan masuk ke contoh percakapan berikutnya. Masuk ke dalam contoh percakapan berikutnya, kali ini percakapannya antara Kawai-san dengan Shintan. Ya. Nah, kalau tadi kalian ditanyakan pada saat libur kalian ngapain dan ada kegiatan yang dilakukan. Tapi kalau misalnya kalian nggak punya kegiatan, ya, gimana cara menjawabnya? Ya, nah ini cara menjawabnya. Kita coba dengarkan. 休みはどこに行きましたか？どこにも行きませんでした。うちでゆっくりしました。そうですか。私も何もしませんでした。それが一番いいですね。 Dalam percakapan ini disebutkan pertama, Yasumi ni doko ni ikimashita ka? Ya, pada saat libur pergi kemana? Kemudian, nah ini yang menjadi kata kunci adalah
doko ni mo ikimasen deshita. Doko ni mo ikimasen deshita. Saya tidak pergi ke mana-mana. Nah, so desu ka. Watashi mo nani mo shimasen deshita. Nah, saya pun juga tidak melakukan apa-apa. Ya. Sore wa ichiban ii desu ne. Ya. Wah, itu hal yang paling baik gitu ya, bisa pada saat libur bisa santai di rumah ya. Nah, itu merupakan contoh ketika kalau misalnya kita jawab kita tidak pergi kemana-mana, tapi tentunya tidak pergi kemana-mana bukan berarti selalu jawabannya nani mo shimasen deshita ya, bisa saja doko ni mo ikimasen deshita, ichinichi ju souji shimasu. Misalnya saya bilang seharian saya membersihkan rumah ya, atau doko ni mo ikimasen deshita, saya tidak pergi kemana-mana. Ichinichi ju nemashita, saya seharian tidur ya, bisa kalian jawabnya seperti itu ya, jadi tidak selalu nani mo shimasen deshita ya. Tapi kalau misalnya ini salah satu variasi jawaban yang bisa kalian lakukan. Oke. Itu adalah penjelasan saya mengenai cara menjawab pertanyaan tentang kegiatan kalian di hari libur ya, bisa berupa satu kegiatan dan juga bisa kegiatannya yang lain. Saya harap dengan begini kalian sudah bisa menjelaskan kegiatan kalian di hari libur. Nah, karena kalian sudah bisa, sekarang kita akan coba tuliskan sebuah blog kegiatan kalian di hari libur ya. Silahkan kalian tuliskan, nanti kalian posting di sosial media kalian ya. Nanti buktinya silahkan tempelkan di forum Binus Maya. Oke. Untuk materi ini sekian, kita akan sampai jumpa di materi berikut.